Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Episode ke-31 MBKR. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjut ke topik kita pada kesempatan kali ini, kita ngaji dulu. Ngaji dulu biar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru Arifin Ilham ngajarin kita semua kalau misalnya hamba itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah taat sama Allah, lebih mudah dekat sama Allah, lebih mudah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah sakinah insyaallah. Ya, sama-sama kita ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Semoga dirahmati, diberi karunia kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang nonton acara ini, saya ngundang untuk SMS. Kita berinteraksi supaya saya tahu nih tayangan ditonton oleh siapa saja, di mana gitu. Bisa SMS ke SMS center kami, SMS center di 0812 8164 0264. Ini SMS center kami ya. Jadi nama, kemudian domisilinya di mana, untuk kemudian juga tulis usia. Supaya kita tahu nih range pemirsa kita MBKR ya, kru mau ngukur. Nah, kawan-kawan sekalian, kita akan mulai ngajinya. Kita ngaji kali ini adalah ngaji tentang perjalanan dari Siti Hajar. Jadi kita belajar dari kisah Siti Hajar. Nah, ini insya Allah di awal tahun 2014 ini semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan perjalanannya. Randy umroh, membimbing umroh. Salah satu bagian dari umroh ini sa'i, sangat dekat sekali dengan yang namanya Siti Hajar ini, kisah Siti Hajar. Jadi gini sahabat sekalian, saya ingin masuk pada kisahnya. Siti Hajar adalah salah satu dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah Baka. Lembah Mekah pada saat itu namanya Baka, lembah Baka. Jadi diletakkan di situ dan ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat diletakkan di situ dan mau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim, iya. Lalu Siti Hajar mengatakan, kalau iya, oke. Gitu, gak apa-apa. Saya ridho. Nah, sudah kemudian Siti Hajar dan Ismail ini ada di lembah yang sangat kering, sangat tandus gitu ya. Di dekat Ka'bah itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ismail ini menangis. Oe gitu, Ismail ini menangis. Nah, pada saat Ismail alaihissalam ini menangis, sahabat-sahabat sekalian, Siti Hajar sangat-sangat membutuhkan air untuk Ismail alaihissalam. Makanya dia ngeliat tuh, begitu kalau misalnya saya gambarkan sedikit gitu ya, poinnya itu. Jadi kalau misalnya di sini nih Ka'bah, Siti Hajar dan Ismail ini ada di sini. Lalu Ismail kehausan, Ismail haus. Dan Siti Hajar ingin mencari air, water, ingin mencari air. Nah, yang Siti Hajar lihat waktu itu hanya di Bukit Sofa, dia ngelihat
seperti ada air. Maka Siti Hajar ke sofa. Begitu Siti Hajar ke sofa, kawan-kawan sekalian, ternyata airnya nggak ada. Siti Hajar pun balik lagi ke Marwah. Satu. Dia cari-cari, rasanya tadi ada nih di sini air ini. Kok kelihatannya nggak kelihatan? Mungkin di sofa saya kurang teliti. Balik lagi, 2. Nggak ketemu lagi di sofa, mungkin di Marwah ada, balik lagi 3. Mungkin tadi di sofa nggak kelihatan, balik lagi 4. Nggak ketemu lagi, balik lagi 5, 6, 7. Begitu di Marwah, lalu Siti Hajar mendengar ada gemericik air di dekat Ismail. Keluarlah di sini, kurang lebih dari sini, sumur Zam-Zam. Sumber Zam-Zam di dekat Baitullah. Dan teman-teman pemirsa harus memahami di sini, Siti Hajar lari-lari untuk mencari air guna menghilangkan dahaga dari Ismail alaihissalam, tetapi yang keluar adalah air Zam-Zam yang terus-menerus mengalir, meniadakan dahaga, ya, menghapus dahaga jutaan jamaah yang berziarah ke Baitullah. Solusinya jadi jangka panjang dan solusinya itu unexpectable. Niatnya cuma untuk Ismail saja, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Nah, dari kisah ini kawan-kawan sekalian, kita akan mendapatkan pelajaran. Kita akan nanti ngambil pelajaran. Di segmen kedua dan ketiga, kita akan ambil pelajaran kehidupan dari apa yang telah dilalui Siti Hajar. Insya Allah. Terima kasih. Jeda komersial break, kita akan masuk lagi ke segmen 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, topik ini kita belajar tentang bagaimana kita mengambil makna pembelajaran kehidupan dari apa yang telah Siti Hajar alami. Nah kawan-kawan sekalian, what happened with Siti Hajar, it so happened with us. Jadi apa yang terjadi pada Siti Hajar dahulu kala, itu juga sebetulnya terjadi sama kita lewat versi yang lain. Kadang-kadang kita ini tiba-tiba mendapatkan masalah dan nggak tahu masalahnya di mana. Dan ketika kita usaha, udah bolak-balik, kita ngerasa solusinya nggak keluar-keluar. Maka kita harus, jika kita mengalami permasalahan seperti Siti Hajar seperti ini, dan bolak-baliknya Siti Hajar ini, sofa Marwah ini sebagai usaha ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan lewat ibadah sa'i yang menjadi rukun umroh, yang menjadi rukun di mana bentuk dari ikhtiar manusia. Makanya rada lebih unik ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali harus suci, harus dalam keadaan wudhu. Tapi kalau sa'i, ini batal wudhu nggak apa-apa, karena ini sudah zona ikhtiari manusia. Nah kita akan bahas, kadang-kadang kita punya masalah yang sama. Similarity ini, satu, kita punya masalah. Yang kedua, solusinya nggak kelihatan. Terus yang ketiga, kita sudah usaha bolak-balik, tapi nggak ada terus. Ya. Yang keempat, sumber daya kita terbatas. Ini mirip-mirip semua sama Siti Hajar. Sumber daya terbatas. Anda lihat yang pertama masalah. Ismail nangis, anak kecil, butuh air. That's the problem. Terus kemudian solusinya nggak kelihatan. There is no water supply. Nggak ada sumber air. Nggak ada water source. Source of water nggak ada. Sumur nggak ada. Water supply juga nggak ada. Supply air nggak ada. That's the problem. Lalu usahanya sudah bolak-balik tapi rasa-rasanya kok nggak ada yang efek gitu. Terus yang keempat, sumber dayanya terbatas. Nggak ada cangkul, nggak ada bor. Tapi teman-teman sekalian, Siti Hajar itu punya kisah ending terakhir bahwa solusinya bukan hanya untuk Ismail, tapi solusinya itu untuk jutaan jamaah dan ribuan generasi setelah Ismail alaihissalam. Sampai sekarang zam-zamnya kita nikmati. Hasil dari ikhtiar seorang Siti Hajar. Maka kita belajar nih, gimana supaya kita bisa punya sikap kayak Siti Hajar. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Nih, yang pertama. Taat pada perintah Allah.
taat pada perintah Allah dan tenang di atasnya. Samina wa ta'na. Itu penting. Ingat nggak waktu Siti Hajar diletakkan di kota Mekah, kemudian Siti Hajar bertanya sama Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Lalu kata Siti Hajar apa? Kalau sudah perintah Allah pasti nggak salah. Sama waktu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku Ismail, aku dikaruniakan mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Kata Ismail, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Wahai ayah, jangan pernah ragu, lakukan. Nah, jadi kita juga begini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tenang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik atas apa yang sudah memang Allah tetapkan, itu dulu. Jadi kalau masalah disentuhkan, problem disentuhkan, keterjepitan disentuhkan, the first thing you should do, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah sam'an wa ta'an, sakinah, tenang, husnuzan billah. Kita sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, setelah taat sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu tetap yakin sama Allah. Nanti yang ketiga baru usaha. Yakinnya ini harus yang kedua. Kenapa yakin yang kedua begini? Kalau Siti Hajar waktu itu nggak yakin sama Allah, mungkinkah dia berlari? Ini nih, dialognya cukup dalam. Siti Hajar nggak yakin ya sama Allah nih, kalau misalnya Allah bakal bantu. Siti Hajar bakal bolak-balik nggak? Bakal nyari air nggak? Siti Hajar nggak bakal bergerak, tapi karena Allah yakin, karena Allah benar-benar yakin, karena Siti Hajar yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Hajar itu bergerak cari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Dan di sini yang kita pelajari kawan-kawan sekalian, makna 7 kali ini, makna 7 kali, ya. Makna 7 kali dalam kehidupan ini, 7 kali. Ini adalah makna dari mengusahakan sesuatu hingga batas-batas kemanusiaan. 7 itu dalam bahasa Arab bisa jadi juga lebih banyak dari 7. Jadi maksudnya apa? Usahanya itu sudah, yang keempat itu kondisinya apa? Yang keempat kondisinya, usahanya itu pol. Bahasa kita pol begini ya. Usahanya itu udah apa ya? Mentok. Nih, usahanya mentok. Jadi, mana nih kameranya nih? Yang mana? Ini. Jadi, usaha dari Siti Hajar itu 7 kali. Ini udah maksimal gitu loh. Nah, ketika situasinya sudah mentok, if the situation itu sudah mentokes gitu ya, udah very jidan, so very jidan mentok. Ketika Anda sudah berusaha itu mentok, barulah di situ kunci-kunci keajaiban Allah Subhanahu wa taala turun kepada kehidupan Anda. Nah, sekarang sudah mentok belum teman-teman sekalian? Doain Randy lagi ngejar naskah. Saya begadang di kantor, saya ngetik 4 jam sampai 6 jam satu hari ngejar naskah. Buku saya 2 Kodi Kartika. Saya pentokin diri saya. Ya, kurang tidur gitu. Tadi pagi ini dengan situasi badan yang kurang fit, maju rekaman. Karena selama saya masih bisa berdiri, masih bisa berdakwah, pentokin. Karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala karuniakan air Zam-Zam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karuniakan kita sumber kehidupan air Zam-Zam itu, karunia yang manfaatnya bukan kita aja. Dan yang berikut yang harus kita pelajari adalah kesulitan Anda hari ini bisa jadi solusi panjang bagi orang-orang yang lain di masa depan. Sekali lagi ya, pelan-pelan saya. Kesulitan Anda hari ini bisa jadi solusi panjang bagi orang-orang Anda ke depan. Orang-orang berikutnya ke depan, lintas generasi. Siti Hajar sulit air waktu itu, tapi kita menikmati sekian abad nggak main-main. Kita menikmati apa? Kita menikmati air Zam-Zam. Sebuah ikhtiar yang luar biasa oleh Siti Hajar ditunjukkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bukan hanya untuk Ismail alaihissalam, tapi untuk generasi setelahnya. Dan bahkan lahirlah sebuah bangsa yang sangat hebat, Bani Ismail, yang dari situ lahirlah Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, ya, habibina wa syafi'ina, yang memberikan kita yang bisa memberikan kita syafaat nanti kelak di yaumul akhir. Subhanallah. Semoga bermakna ya. Nanti kita jeda lagi masuk di segmen yang ketiga. Terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk di segmen ketiga, segmen terakhir dari topik Siti Hajar. Saya terus menerus untuk mendorong teman-teman semua pemirsa untuk SMS ya. Ibu-ibu ambil SMS-nya, bapak-bapak ambil HP-nya. SMS ke 0812 8164 0264 karena dengan nanti Bapak Ibu SMS kita jadi punya data tabulasi pemirsa kita sebetulnya berapa sih. Ini udah mulai naik nih, udah mulai naik. Harapannya kalau nanti yang SMS bisa 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, mudah-mudahan nanti makin banyak yang mau pasang iklan ya. Di sini ada nama, domisili dan usia. SMS-nya biayanya berapa? SMS umum aja ke nomor simpati ya. Wah, saya kalau ke nomor simpati 250. Ajru minallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyur amsalihha 10 kali lipat insyaallah. 250, 2.500 Pak, lumayan. Nah, teman-teman sekalian saya juga ngajak follow di Twitter @kangrendi. Jadi siapapun nanti yang menyaksikan bisa follow Twitter @kangrendi. Baik, kembali lagi ke Siti Hajar. Kita sudah belajar tadi bahwa Siti Hajar ini dapat permasalahan kemudian harus bolak-balik berusaha. Sebuah makna yang saya ingin angkat sekarang adalah coba Anda bayangkan situasi dari Siti Hajar. Saya ke kamera yang ini ya. Oke. Jadi coba kita bayangkan situasi emosi dari Siti Hajar. Di lembah Mekah, anaknya nangis, dia butuh air, lalu dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia nggak punya data peta geologis di mana air berada. Dia juga nggak punya alat untuk membuat sumber air. Siti Hajar tangan kosong, membawa Ismail, ditinggalkan di lembah yang sunyi begitu saja. Tapi yang kita lihat di sini adalah she did what she can do. Siti Hajar melakukan apa yang dia bisa lakukan. Siti Hajar take a step. Siti Hajar ambil sebuah langkah. Maka saya ingin berbicara secara mendalam ke hati pemirsa. Ketika pemirsa di rumah menghadapi permasalahan sangat besar. Apakah Anda sudah take a step? Atau Anda hanya bisa mengeluh saat ini? Kalau Anda merasa ada beberapa SMS, Kang saya pengangguran Kang. Anak istri saya menuntut saya pengangguran, saya sulit begini. Apakah Anda sudah take a step? Jangan mengatakan menganggur Pak. Karena masjid itu bisa Anda bersihin kapanpun Anda mau. Ada teman-teman yang bisa Anda kunjungi setiap hari. Dan ada saudara-saudara kanan kiri tetangga Anda yang Anda bisa katakan ketok pintunya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya nggak ada kerjaan, kira-kira apa yang saya bisa kerjakan di sini? Terserah nanti dari keluarga ini mau membayar berapa. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi apakah kita take a step itu? Kang Randy, saya bantuin orang, saya cuci mobil orang. Gimana saya bayar keluarga saya Kang Randy? Mahal Kang Randy. Nggak cukup dari upah cuci mobil segala macam. Pertanyaannya, apakah bolak-balik Siti Hajar ini rasional menghadirkan air? Saya tanya sama Anda, ini bolak-balik, Siti Hajar ngerti nggak kalau misalnya dia bakal dapat air? No. Siti Hajar tahu bahwa bolak-balik ini di putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh, beberapa mufassir membahas, Siti Hajar sudah bingung. Tapi dia hanya bisa berlari. Lalu dalam hatinya mengatakan, ya Allah saya hanya bisa berlari, ya Allah saya nggak tahu lagi airnya dari mana ya Allah, tapi saya hanya bisa berlari. Saya akan berlari untuk menunjukkan keseriusan saya ikhtiar kepadamu. Dan nanti Pak kalau memang sa'i itu memang benar-benar terasa. Satu masih senyum gitu. Putaran kedua kan 400 meter tuh. Udah kita putaran keempat, udah kita tawaf, udah mulai Pak goyang-goyang. Udah mulai itu. Ihram dilipat ke sana, diputar ke sana. Langkah udah mulai gontai, beberapa jamaah milih duduk, kemudian nanti melanjutkan lagi sa'inya. Emang terasa bener. Nilai dari sebuah usaha ikhtiar itu. Jadi Bapak sekalian, jamaah sekalian pemirsa, ini sorry saya sedikit emosi gitu. Saya lumayan sedih ketika ada sebagian dari umat Islam yang memilih untuk mengeluh. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Memilih untuk menyalahkan keadaan. Memilih untuk menyalahkan suami. Memilih untuk menyalahkan istri yang tidak mendukung. Memilih untuk menyalahkan jenjang pendidikan yang telah dilalui. Memilih untuk menyalahkan mengapa saya lahir di keluarga ini, tidak lahir di keluarga itu. Allahu Akbar. Bagaimana kita pesan rahim? Halo.
Bagaimana Anda mau pesan rahim? Rahim itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda salah-salahin? Ya Allah, kenapa saya lahir dari keluarga seperti ini, enggak lahir dari keluarga seperti itu? Kalau saya lahir dari keluarga itu, sungguh saya sangat beruntung. Dia dapat dukungan ini itu. Allahu Akbar. Tugas kita sekarang itu seperti Siti Hajar. Kita nggak punya apa-apa, apa yang kita bisa lakukan? Lari. Begitu lari, nggak ada solusi, ya lari lagi. Saya nih teman-teman sekalian, dulu mau dakwah nih. Kalau bisa kita pakai media. Adanya YouTube. Ketemu sama teman-teman di TV satelit, maju sama TV satelit. Konsisten. Karena ini yang Allah udah berikan. Maju aja. Jadi nggak boleh kita itu teman-teman sekalian ngerasa, nggak maulah tunggu TV nasional, nggak maulah nanti kita tunggu ini tunggu itu, nggak maulah, nggak ngefek lah kelihatannya. Lah ini kurang nggak ngefek apa lagi, ngerti nggak perasaan saya? Lah ini lari-lari kurang nggak ngefek apa lagi, coba Anda pikir. Nyari air lari-lari antar bukit, udah jelas nggak ada. Di percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dicoba terus sampai 7. Bahkan beberapa mufassirin mengatakan 7 kali itu maknanya lebih dari itu. Allahu Akbar, belajar dari Siti Hajar. Belajar dari Siti Hajar. Kalau misalnya mentok, insya Allah nanti solusinya bisa maksimal. Kita belajar dan cerita ini mudah-mudahan jadi ikhtiram saya kepada guru saya Ustaz Yusuf Mansur yang beberapa tahun yang lalu menghadiahkan saya sholat sunnah 2 rakaat di pesantren Daku Ketapang ketika saya lagi ada banyak masalah gitu. Kita tahu Ustaz Yusuf pernah masuk dalam episode yang sangat sulit, tapi beliau tetap berusaha dan akhirnya ikhtiar beliau berusaha itu menjadi banyak rahmat sekarang. Ada usaha Paytrend, ada YMTV yang teman-teman saksikan saat ini, ada rumah tahfiz hampir 1000 cabang. Itu lahir dari kesabaran Ustaz Yusuf Mansur menghadapi permasalahannya insya Allah. Nah mudah-mudahan ini bermakna dan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Randy nggak lama-lama, semoga makin hebat ikhtiarnya. Jamaah sekalian, pemirsa YMTV, dimanapun Anda berada, MBKR, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berusaha dan sehebat Siti Hajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita air zam-zam kehidupan insya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.